1, 2, 3. Boleh dibuka. Halo, perkenalkan nama saya Jamil, umur 29 tahun, kegiatan sehari-hari kuliah, dan status single. Oke. Halo Jamil, perkenalkan nama gue Cipa, umur gue 24 tahun, kesibukan sehari-hari gue freelance dan ikut masak sama orang tua sih, jadi kayak jualan online gitu. Sama terakhir tadi kesibukan ya? Ya kesibukannya itu sih. Statusnya? Oh statusnya single. Kalau gue sih zodiaknya Aquarius. Terus kalau untuk tingkat kepercayaannya 50-50 lah ya. Kadang ada yang akurat, kadang ada yang enggak, jadi masih 50-50 gitu. Kalau Jamil sendiri zodiaknya apa? Kalau aku Libra. Oke. Tapi percaya nggak sama zodiak gitu? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Oke. Kalau kamu percaya zodiak kenapa? Mungkin karena ini ya, kadang zodiak itu ngewakilin sih. Jadi ada yang bilang Aquarius tuh orangnya cuek gitu, padahal aslinya nggak secuek itu. Kalau udah kenal deket, asik orangnya gitu. Kadang yang relate sih yang kayak gitu. Cuman ada juga yang bilang katanya kalau Aquarius itu nggak setia gitu ya. Tapi nggak juga sih, nggak ngerasa kayak gitu karena so far kalau pacaran sih selalu lama, nggak pernah sebentar-sebentar. Kalau dari aku ya, aku prepare itu biasanya kalau cewek kadang hamin seminggu tuh udah prepare sih. Prepare outfitnya, terus mau make up-nya atau catoknya mau kayak gimana gitu. Tapi pas hari hanya itu paling 2-3 jam prepare buat langsung ketemu gitu ya, janjian. Kalau dari yang cowok gimana? Ya, sama. Kalau aku prepare-nya tuh lebih ya jauh-jauh hari juga sih. Lebih dipersiapkan. Ya paling lama ya seminggu, ya betul. Aku sih lebih pilih orang tua sih. Lebih pilih orang tua karena insting ibu, apalagi seorang ibu ya, itu pasti kan kuat banget. Ibu juga kan yang ngelahirin kita, ngebesarin kita sampai sekarang ini. Jadi tahu yang baik dan benar buat kita mana. Walaupun kadang kan menurut kita, oh cowok ini baik gitu. Tapi buat orang tua kan punya feeling yang kuat, ini nggak baik deh kayaknya buat kamu. Jadi lebih dengerin kata orang tua sih. Gitu. Kalau dari yang cowok gimana? Ya, kalau dari aku sama sih. Pastinya lebih memilih orang tua. Karena lebih dekat sama orang tua sih. Karena kalau memilih pasangan, ya kurang yakin aja. Kalau lebih milih pasangan, lebih yakin kemilih orang tua sih. Kalau aplikasi dating online pernah sih, cuma nggak intens, paling cuma sekali 2 kali coba, terus nggak main-main lagi gitu. Kalau yang cowok gimana? Ya aku sering beberapa aplikasi main juga sih. Kalau aku waktu pengalaman main di aplikasi dating tuh pas awal chatan itu ya kadang ada respon, kadang ada slow respon juga. Terus ketika mau meet up kadang ya nggak jadi juga. Terus kadang yang lucunya itu lebih ke nggak sesuai sih sama foto. Oh, fotonya nggak sesuai sama ini aslinya ya? Aslinya. Tapi sama-sama sih kadang. Oke. Kalau dari aku sih pengalamannya kebanyakan sih dapet kenalan cowok itu yang penasaran di awal aja. Jadi penasaran di awal, mungkin aku bukan tipenya dia atau
seleranya beda. Terus setelah itu ya di ghosting. Cuma karena aku orang yang nggak terlalu ngarep, jadi ya udah biasa aja. Kalau yang paling lucu sih pas itu pernah ada yang nanya agama sih, itu sensitif banget ya nanya agama. Kamu agamanya apa gitu. Terus ada juga yang nanya suku, kamu emang orang mana gitu. Nanya, kamu suku ini ya gitu. Kalau nanya agama sih buat aku udah sensitif sih ya. Jadi menurut aku pengalaman paling lucu itu aja sih, nanyain agama. Boleh dirasain, boleh dipegang-pegang. Boleh dikabar-kabar. Boleh diraba? Oh boleh. Oh iya, Oh ya. Gimana? Halus? Atau dingin? Atau Iya. apa? Boleh deskripsiin. Halus banget sih ini tangannya. ini tangan cowok sih pada umumnya sih. Apa tuh? Tangan cowok pada umumnya nggak ada deskripsi lain sih. Udah. Dah. Oke. Sekarang boleh tangannya ditaruh di penutup matanya. Nanti pas aku hitung 1, 2, 3 boleh dibuka. Oh, Oke. Oke. Taruh dulu, pegang dulu. Iya. Posisinya mau lepas penutup mata. Heeh. Bang. Oh, iya. Nah, 1, 2, 3 boleh dibuka. Oke. Nah, salam kenal. Halo. Mau nanya apa? Kamu pernah nge-ghosting nggak orang yang pernah kamu deketin? Orang yang aku deketin apa yang deketin aku? Yang deketin kamu deh. Yang deketin aku sering sih, banyak juga aku ghosting. Ya alasannya sih karena menurut aku kalau dilanjutin juga nggak baik gitu, entah nanti pas udah jalin hubungan jadi toksik atau misalnya nggak cocok gitu. Jadi kadang cocok-cocokan aja. Kalau ngerasa nggak cocok aku ghosting. Karena kadang kan cowok ada yang udah dikasih sign kalau aku nggak nerima dia bakal tetap nekat gitu. Jadi aku ghosting pernah. Tapi lebih kebanyakannya di ghosting berarti. Kebanyakannya di ghosting. Iya. Kalau kamu pernah ghosting cewek nggak? Aku nggak pernah. Oh nggak pernah. Tapi pernah di ghosting. Pernah di ghosting. Oh pernah di ghosting. Iya. Kalau di ghosting tuh rasanya gimana sih? Tuh udah hampir meneteskan air mata udah. Tapi kalau di ghosting kayak gitu kadang suka ngerasa dendam gitu nggak sama ceweknya? Enggak sih. Enggak ya? Biasa aja. Cuma lebih ke sakit hati aja. Sakit hati ya. Tapi tahu kan alasan di ghosting gitu kenapa? Iya. Kalau aku pribadi sih kadang kalau ngeghosting gitu suka nggak enak sih. Kadang suka mikir apa aku nyakitin gitu atau aku nyakitin dia nanti balik ke aku juga. Kadang aku mikir gitu. Jadi aku tanya nih, kamu rasanya gimana sih di ghosting? Kadang kayak dendam gitu nggak sih? Enggak, kalau aku sih lebih ke ya udah aja sih, lebih ke legowo aja gitu, ikhlas. Oke. Kalau aku pengen nanya sih, kayak sekarang kan lagi marak istilah red flag nih. Kalau menurut kamu tuh cewek red flag tuh kayak gimana? Menurut aku, cewek red flag tuh ya biasa aja sih. Enggak ada spesifikasi gitu? Enggak. Oh jadi nggak ada kayak, oh cewek ini nggak bisa dideketin gitu, atau nggak bisa gue deketin gitu? Lebih ke insecure sih. Oh insecure buat deketinnya? Buat deketinnya ya. Berarti bukan red flag ya? Bukan. Oke. Apalagi ya? Kalau tipe, kira-kira punya tipe pasangan kayak gimana? Aku, kalau tipe sih lebih ke yang mau nerima aku sih, pastinya. Menerima apa adanya gitu ya? Tapi nggak ada tipe yang spesifik, pengennya yang entah cantik atau yang badannya langsing gitu, atau yang pinter? Nggak ada sih. Nggak ada. Oh nggak ada spesifik gitu, tipe nggak ada? Nggak ada. Kamu gimana tipenya? Tipe cowok? Kalau tipe cowok aku sih pertama tanggung jawab sih. Tanggung jawab karena kan dia laki-laki kan. Tanggung jawab mau
misalnya ngajak ngedate, tanggung jawab dong, berarti dia yang harus bayar. Itu kalau first date. Kalau misalnya jadi pacar, tanggung jawab misalnya ajak aku pergi, pulangnya jangan kemalaman gitu. Sama cowok yang bersih sih, bersih, yang kalau bersih udah pasti wangi gitu. Terus tipe aku juga yang ini ya, nggak neko-neko sih. Jadi kalau misalnya biasanya kan cowok suka bilang cewek tuh ribet ya. Jadi aku pengennya tuh cowok yang gak neko-neko, jadi memahami keribetan cewek. Misalnya aku prepare lama, ya dia harus maklumin. Misalnya kalau mau ngajak jalan cewek, ceweknya mau cantik nih ya, cewek cantik kan prepare lama dong gitu. Jadi aku maunya dia gak neko-neko, gak nuntut-nuntut sih gitu. Kayak yaudah santai aja, terus nggak banyak nuntut, nggak banyak neko-neko. Kamu kalau lagi sedih biasanya ngapain? Kalau lagi sedih, kalau cewek sih, kalau aku ya nggak tahu cewek yang lain atau enggak. Cuma pribadi aku kalau sedih biasanya nonton Netflix, terus jajan, entah yang manis-manis. Paling penting es krim sih, karena aku suka banget es krim tuh. Jadi es krim tuh obat buat kesedihan sih, gitu. Kalau misalnya nih first date, kalau first date tuh itu kan pertama kali kan ketemu sama pasangan yang kita kenal, entah di online gitu atau chatting. Dari kan sebelumnya kamu juga pernah main aplikasi dating ya? Pernah. Biasanya kalau first date tuh split bill nggak? Atau kamu kayak ada kewajiban, oh jadi aku cowok, aku yang bayar aja? Iya sih. Gimana iya sihnya? Lebih ke cowok yang bayar. Cowok yang bayar ya? Iya. Berarti jarang split bill? Jarang. Biasanya paling mahal paling mahal itu biasanya kalau ngedate kemana? Ke kafe. Kafe? Itu paling mahal? Paling mahal udah. Itu ceweknya yang minta apa kamunya yang nawarin? Ceweknya. Ceweknya yang minta? Tapi kalau misalnya bayarin kayak gitu nggak keberatan kan? Enggak. Oke. Ada lagi yang tanya? Pernah confess ke orang nggak? Apa responnya? Confess ke orang sih pernah sih sekali. Itu juga seumur hidup kayaknya nggak bakal confess lagi. Responnya bagus. Dia awalnya sih yang nggak suka jadi suka. Cuma ya itu karena ngerasa disukain sama perempuan duluan, jadi dia besar kepala mungkin ya. Jadi dia besar kepala, terus ngejalanin hubungannya cuman ya 7-8 bulan. 7 bulan nggak nyampe setahun. Udahan, ditinggal nikah sama dia. Cuman ya istilahnya dimanfaatin doang buat teman selama dia sebelum nikah gitu. Gitu sih. Pernah confess kali itu dan nggak mau confess lagi seumur hidup. Karena pengalamannya pahit juga. Pahit ya? Pahit banget kan ditinggal nikah. Sedih banget. Padahal sebelumnya pas jalin hubungan sama dia, dia ada iming-iming katanya, kamu tuh udah calon istri idaman aku banget gitu. Mulutnya manis banget nih. Tapi pas udah sebulan tuh baru kerasa, sebulan dia mulai jutek gitu. Terus udah nggak pernah ngajak jalan lagi. Dan setelah itu ketahuan, pas lagi ngecek ketahuan dia ngedeketin orang lain gitu. Terus ya udah akhirnya sama orang itu baru lamaran 2 bulan lalu. Tahun ini kayaknya mau nikah sih orangnya. Gitu. Aku gantian deh nanya. Apa? Oh iya. Sebutin. Kalau misalnya nih posisinya kamu udah punya hubungan, udah pacaran, kamu tuh tipe yang posesif nggak sama pasangan? Aku? Nggak sih, nggak terlalu posesif. Nggak posesif Enggak, gitu? biasa. Kalau misalnya pasangan kamu orangnya friendly sama lawan jenis, iya kayak temenan sama cowok gitu, pergi sama cowok, berdua sama cowok pergi gitu, itu posesif nggak? Enggak sih. Oh enggak? Enggak. Lebih ke biasa aja sih. Oh biasa aja? Karena emang sama sih aku juga friendly. Oh friendly juga? Oh jadi karena ngerasa friendly jadi nggak menuntut pasangan juga gitu ya? Tapi percaya sama pasangannya? Percaya. Terus sebelumnya pernah diselingkuhin gitu nggak? Aku? Pernah sih. Pernah? Pernah. Diselingkuhinnya sering sama beberapa cewek atau? Beberapa cowok. Beberapa cewek? Oh iya, beberapa cewek. Banyak gitu ya? Cewek, ya? Tapi pas diselingkuhin gitu ngerasanya kan pasti sakit ya, sakit hati.
Kadang tahu nggak alasannya kenapa diselingkuhin? Karena lebih ke jarang komunikasi sih akunya. Oh, berarti kamu tipe orangnya yang ini ya diem aja ya? Diam. Hmm. Aku jarang komunikasi, terus jarang ngabarin juga, jarang perhatian juga ke dia ya. Mungkin itu sih. Tapi setelah itu dijadiin pelajaran nggak? Jadi kayak nextnya nih kalau udah Lebih, punya pasangan iya. bakal lebih caring gitu. Iya, lebih caring lagi pastilah. Oke. Bagus sih, jadi ada evaluasi ya setelah itu. Terus kayak kunci utama Apa? dalam jalin hubungan tuh biar awet langgeng. Kamu paling lama berapa lama pacaran? Aku paling lama 3 tahun. Lama banget. Itu 3 tahun lama banget. Iya. Sama mantan kamu tuh putusnya kenapa 3 tahun? Putusnya karena udah nggak ini lagi sih, jarang ketemu. Jarang ketemu. Iya. Oh, LDR. Iya, LDR tadi. Oh, LDR kota apa pulau? LDR kota Oh, kota. Iya. Di mana? Sini? di sini, Di Jakarta sama di? di Semarang. Wah, lumayan sih ya, jauh banget. Terus ada lagi nggak kayak kunci hubungan yang awet 3 tahun itu? Gimana? Kalau aku sih kunci dalam hubungan itu yang terpenting saling menerima ego. Saling jaga ego sih, lebih ke saling menjaga ego masing-masing. Iya. Jadi kayak kalau dia lagi egonya tinggi, Iya. kita ngalah gitu Ya gitu. Gitu. Selain itu ada nggak? Ya sih lebih ke sana. Itu. Iya. Makanya awet 3 tahun karena itu. Iya itu. Oke. Nextnya ada yang nanya. Kalau kamu pernah diselingkuhin? Aku selingkuhin ya pernah, diselingkuhin pernah. Terus kalau selain diselingkuhin ada sih yang sakit nggak direstuin sama orang tua mantan aku dulu. Itu jadi tapi lebih sakit diselingkuhin sih. Cuma sama sakitnya yang nggak direstuin sama orang tua mantan aku. Gitu. Gitu sih, diselingkuhin pernah. Sakit sih, sakit banget. Direstuinnya kenapa? Nggak direstuinnya karena mungkin karena orang tuanya mau anaknya tuh kan punya pasangan yang istilahnya yang baik, anaknya yang apa ya nyebutnya ya, apa sih, kayak yang alim gitu. Alim. Tapi bukan berarti aku nggak alim, maksudnya dia alim, maunya yang alim gitu kan. Cuma kalau aku kan orangnya belum terlalu fokus ke situ gitu, masih yang ya udah let it flow aja hidup gitu loh. Cuma kayaknya ibunya tuh pengen cewek yang alim banget gitu. Cuma kayaknya aku nggak bisa gitu. Kalau untuk saat ini belum bisa gitu kan. Karena pasti muda banget dulu, aku umur 19 tahun. 19 tahun kan masih muda banget, maksudnya masih kuliah, masih apa? Masih ya udah main-main aja gitu. Belum fokus buat alim banget gitu. Gitu sih. Berarti tipenya lebih ke yang nakal. Nakal juga nggak nakal sih. Gimana ya? Ya udah gitu, aku main-main. Maksudnya aku masih fokus ke main aja gitu. Masih main sama teman-teman. Nah itu mantan aku yang nggak direstuin sama orang tuanya, itu dia udah nikah sekarang. Nikahnya dari tahun lalu kalau nggak salah. Nikah dari tahun lalu. Udah lama berarti ya? Iya udah lama. Makanya mungkin karena orang tuanya ngelihat aku kayaknya nih anak belum bisa buat jadi menantu gitu, karena masih pengen main-main gitu, belum fokus buat jadi istri atau jadi ibu rumah tangga gitu sih. Setelah nggak direstuin berarti? Setelah nggak direstuin sih ya dianya nekat sih, bilang mau ubah persepsi ibunya gitu. Cuman akunya malu, gimana ya, harga diri ya, harga dirinya kan jadi kayak udah jatuh banget gitu. Aku juga nggak ngejaga harga diri. Nah itu mamaku juga bilang katanya, ya udah nggak usah dipaksain lah kak, mending kamu cari yang lain aja, banyak kok cowok lain yang maksudnya lebih baik dari dia gitu. Ini juga kamu masih muda, masih 19 tahun. Dulu tuh 19 tahun kan masih muda banget ya kan, masih waktu-waktunya main gitu. Yaudah makanya aku nurut sama mamaku, mending aku jauhin dia. Cuma aku jauhinnya emang agak tega sih pas itu. Cara aku ngejauhinnya tuh aku pura-pura sama cowok lain. Padahal aku nggak, gitu. padahal aku nggak sama cowok lain. Aku cuman pura-pura aja. Tapi
kalau aku nggak kayak gitu dia nggak bakal mau udahan sama aku. Jadi aku pura-pura sama cowok lain. Udah akhirnya aku jomblo lumayan lama, beberapa bulan baru sama cowok lain lagi, baru buka hati gitu. Terus yang si cowoknya kemana sekarang? Yang mantan aku Mantan, nih iya. udah nikah. Udah nikah berarti sekarang? Iya, tapi aku nggak tahu kabarnya sih. Karena udah di-blok. Udah di-blok? Udah blok-blokan. Kayaknya mungkin udah punya anak sekarang atau entah. Karena aku di-blok, teman-temanku di-blok juga. Semua teman dekat aku di-blok. Jadi aku nggak bisa nyari tahu tentang dia gitu. Bahkan orang tua aku juga di-blok. Kan orang tua aku punya Instagram. Orang tua aku punya Instagram. Terus pas aku cek di Instagram mamaku, di-blok juga. Instagram adik aku juga di-blok gitu. Jadi di-blok, nggak ada akses lagi. Gitu sih. Ini kan sekarang kan banyak banget nih orang-orang kayak HTS gitu kan. Itu kan HTS. Tahu. Kayak hubungan tanpa status gitu. Nah, terus ada juga yang temenan sama lawan jenis gitu, sahabatan, istilahnya sahabatan. Sahabatan ya. Sahabatan, tapi mungkin salah satunya ada yang saling suka gitu. Misalnya kamu punya pasangan nih, tapi bukan HTS nih, ceritanya udah pacaran. Tapi pacar kamu itu punya sahabat cowok, dekat banget gitu. Terus intens, suka main bareng berdua, atau suka curhat-curhat berdua. Gimana sih tanggapan kamu punya pasangan yang punya sahabat lawan jenis? Kalau aku sih emang nggak terlalu cemburuan ya orangnya. Oh, nggak cemburuan banget gitu ya? Nggak, biasa aja. Jadi kalau pasangan aku punya temen cowok juga ya nggak masalah sih. Penting sih aku lebih ke jaga percaya aja sih sama dianya. Yeah. Walaupun dia jalan bareng berdua gitu? Kalau jalan sih pasti cemburu sih. Cemburu. Tapi izinin nggak? Enggak, kalau jalan mah. Kalau ngobrol-ngobrol biasa sih nggak jadi masalah. Kalau berdua jalan ngobrol gitu? Kalau berdua jalan sih enggak bakal diizinin ya. Oh, cuman kalau jalan yang benar-benar jalan, misalnya jalan ada rencana nih mereka jalan tamasya gitu, atau mereka jalan ngopi bareng atau ke pantai bareng gitu. Oh, itu sih jelas dilarang keras. Oh, dilarang keras ya? Iya. Iya pasti cemburu sih. Yes. Berarti kalau ngobrol biasa sih enggak. Kalau ngobrol biasa enggak. Ada ini ya, ada jaraknya ya. Ada jarak sih. Ada gapnya. Berarti kalau punya pasangan yang sahabatan sama lawan jenis, oke-oke aja. Oke aja. Tapi ada notes-nya ya, ada jarak gitu. Ya, ada jarak. Oke. Mau tanya lagi nggak? Ada yang mau tanya? Kalau kamu gimana? Apa? Dalam hubungan status? Kalau tanpa status ya, HTS. Oh, HTS. Yeah. Kalau HTS sih, aku kayaknya kalau HTS nggak mau sih. Itu yang tadi aku bilang, yang aku pertama kali confess sama cowok, itu aku HTS sama dia. 7-8 bulan itu HTS. Jadi seterusnya nggak mau HTS lagi. Jadi kalau udah pendekatan misalnya 3 bulan atau 4 bulan gitu, terus nggak ada kejelasan, ya mending udahan aja. Jadi aku big no banget kalau soal HTS itu. Karena kalau hubungan tanpa status tuh gampang banget, apa ya, misalnya kalau udah bosen, yaudah dia bosen aja, asal tinggalin aja gitu. Jadi kalau HTS aku nggak banget sih. Kalian boleh tutup matanya. Tutup mata kalian, nggak usah pakai penutup mata lagi. Oh, tutup mata. Kalian boleh banget. Kalian boleh angkat tangan kanan kalian kalau kalian mau lanjut. Boleh angkat tangan kiri kalau kalian nggak mau lanjut. Jadi nanti kalian tutup mata, tapi sambil angkat tangan kanan ke kiri. Pas aku 1, 2, 3 gitu. Lanjutnya maksudnya lanjut apa? Lanjut jalan. Oh, lanjut kenalan. Oh, oke. Tutup mata dulu. Iya. Oke. Nanti pas aku hitung 1, 2, 3 kalian boleh angkat tangannya ya. Kalian ke kiri. Jadi 1, 2, 3. Boleh buka matanya. Apa nih? Oke, udah. Oke. Thank you.